Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Phaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Lagi, kapal motor nelayan Aceh Timur tenggelam usai dihantam gelombang besar di perairan Selat Malaka. Jalan utama menuju sebuah SMP negeri di Alu Imirah, Kabupaten Aceh Timur, dipenuhi material longsor sehingga menyulitkan pengendara. Peringatan Hari Anak Nasional dimeriahkan penampilan tarian guel dan didong khas dataran tinggi Gayo sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Lagi, sebuah kapal motor nelayan Aceh Timur tenggelam di perairan Selat Malaka pada Minggu pekan lalu. Namun baru diketahui 2 hari kemudian dari 2 ABK yang selamat. Kapal motor nelayan diduga porak-poranda dan karam usai dihantam gelombang besar. KM Bahagia 01 asal Idicut Aceh Timur membawa 13 anak buah kapal ABK dan seorang nahkoda berangkat pada tanggal 15 Juni 2025 silam. Kapal naas itu berangkat dari Pelabuhan Perikanan Nusantara PPNID Aceh Timur untuk mencari ikan. Namun saat mereka sudah beberapa hari berada di laut, gelombang besar datang dan menghantam kapal tersebut. Kejadiannya hari Minggu sekitar jam 3, kami terkena ombak. Ada langsung kapal yang terbalik. Kami arah kapalnya ke barat, kami ke timur. Kami hanya sekitar 40 mil. 40 mil dari Kuala Lagi? Bukan, dari tempat kejadiannya 40 mil. Kami nggak tahu arahnya ke mana. Kami upayanya harus ditangkap sama orang Thailand, pasti kami selamat. Para nelayan berusaha menyelamatkan diri, namun terombang-ambing di laut sejauh 40 mil dari lokasi kejadian. Mereka harus berpegangan pada puing kapal yang tersisa. Akibat kejadian ini, 2 ABK masih hilang dan belum ditemukan, sementara 12 lagi berhasil diselamatkan kapal nelayan lain. Para ABK yang selamat lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Zubir Mahmud Aceh Timur untuk dirawat. Kondisi pasien akibat tenggelam kapal ini saat ini awalnya masuk sih dengan keluhan sesak nafas, lemas dan mual. Ini akibat ada pasien tenggelam ini terminum air laut. Kemudian ada juga pasien itu dengan kondisi dia ada nyeri dada dan juga nyeri kepala. Peristiwa kapal motor nelayan tenggelam kali ini merupakan yang kedua pada bulan Juli 2025. Sebelumnya kapal motor nelayan Aceh Timur juga karam usai ditabrak kapal kargo di perairan Selat Malaka. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Angin kencang yang melanda Kabupaten Aceh Besar selama beberapa hari terakhir menyebabkan atap rumah warga rusak parah. Atap rumah warga Gampung atau Desa Menasah Tuha, Kecamatan Pekanbada terlepas dari rumah usai diterpa angin kencang. Angin kencang disertai hujan deras memaksa penghuninya mengungsi ke rumah keluarga. Kondisi rumah tanpa atap tidak mungkin lagi dihuni. Atap rumah Muklis porak-poranda diterpa angin kencang. Atap rumah terhempas angin kencang hingga menyisakan puing-puing. Sejumlah material bangunan berserakan, bahkan 2 anak mereka yang masih balita sempat tertimpa material atap yang roboh. Terbangkan seng ini sama angin sampai ke belakang sana, habis itu ini apa namanya? Plafonnya jatuh ambruk terus di sini, sebelah sini, sudut sini. Yang kena si adik, abang, jatuh kayu dari atas itu gitu. Itu lari terus, pas kejadian udah siap itu baru mati lampu.
Ini memang semua copot? Semua bang, semua. Ambruk semua. Sengnya terbang semua ke belakang rumah orang, jauh. Ada entah berapa meter lah jauh ke sana. Saat ini, keluarga korban secara mandiri mencoba memperbaiki rumah menggunakan material bekas yang masih bisa digunakan. Namun mereka tetap membutuhkan bantuan untuk perbaikan lebih sempurna. Selain itu, perlengkapan tidur juga rusak sehingga tak bisa lagi digunakan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sejumlah material longsor memenuhi badan jalan menuju SMP Negeri 1 Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur. Bebatuan yang diduga terbawa air saat hujan menggerus perbukitan di daerah tersebut. Kendaraan orang tua dan murid susah melintas lantaran tidak ada celah untuk dilalui. Jika dipaksa, pengendara bisa jatuh lantaran licin dan badan jalan tidak rata. Kondisi ini sudah sering terjadi apalagi saat musim hujan. Badan jalan yang belum diaspal selalu dipenuhi bebatuan sehingga rawan terjadi kecelakaan. Para wali murid terpaksa mengantar dan menjemput anak mereka menunggu di luar yang jauh dari sekolah. Kondisi ini akibat jalan menuju sekolah dipenuhi bebatuan dan rusak parah. Para murid dan orang tua serta dewan guru harus berjalan kaki sejauh 100 meter. Mereka terpaksa menapaki bebatuan di jalan lantaran tidak bisa dilewati sepeda motor. Jalannya jelek. Kalau jatuh, kalau misalnya ibu jemput sampai ke atas, pernah jatuh ibu-ibu jemput anak di rumah sekolah. Kalau misalnya jalan nggak dibangun. Biasanya di mana ini Bu jemputnya? Langsung di pagar atau gimana? Biasanya memang di sini, nggak pernah di pagar. Udah sekali di pagar, udah mau kejatuhan, jadi udah nggak pernah lagi, udah ketakutan, jadi pas hari sini nunggu anak sekolah. Nanti tapi kok jalannya udah dibetulin, memang saya jemput sampai ke sana ke pagar. Sepeda motor warga setempat juga sering mengalami kecelakaan saat melintas pada siang malam hari. Padahal jalan ke sekolah tersebut juga merupakan jalan penghubung antara desa Alui Mirah dengan Jambo Lubo. Ini jalan ini merupakan jalan penghubung antar desa dan juga jalan menuju ke SMP 1 Indra Makmu. Memang jalan ini saat ini sangat rusak parah, apalagi bila musim hujan maka batu-batu akan timbul, dan keresahan bagi ibu-ibu yang untuk anaknya, dia tidak berani untuk menaik di pagar sekolah, terpaksa ibu-ibu menyimpannya di bawah bukit. Saat musim hujan, hampir seluruh badan jalan dipenuhi bebatuan. Meski para siswa sudah sering bergotong royong memindahkan bebatu tersebut, namun tetap muncul lagi terbawa air hujan. Warga dan para wali murid berharap badan jalan sepanjang 100 meter yang belum diaspal segera ditangani. Men Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Masih tingginya harga telur ayam di pasaran mendorong warga menyerbu pasar murah. Ratusan emak-emak berdesakan di lokasi pasar tani untuk mendapatkan telur berkualitas dengan harga yang lebih murah. Para ibu rumah tangga bisa mendapatkan telur ayam hanya Rp48.000 per papan berisi 30 butir. Sedangkan harga di pasaran sudah mencapai Rp58.000 per papan. Ibu rumah tangga dari Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar berbondong-bondong datang ke pasar tani yang hanya buka sekali dalam sepekan. Karena kami untuk pasokan di pasar tani itu memang harus lebih murah dari harga pasar. Kalau di pasar berapa, Bu? Bisa 55, bisa 50, tapi rata-rata 53, 55 gitu ya. Antusiasme warga tampak dari panjangnya antrean. Bahkan sebagian sudah datang lebih pagi untuk mendapatkan telur murah. Kehadiran pasar murah disambut baik para ibu rumah tangga. Selain mendapatkan telur yang bagus, sekaligus bisa menghemat uang belanja untuk kebutuhan. Kalau yang sini sekarang 48. Kalau di pasar? Pasar katanya 5 lebih, ada yang 52 gitu. Di sini setiap hari ada? Nah, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya. Artinya lebih hemat di sini, Bu ya? Oh, lebih murah ya. Mahalnya harga telur di pasaran lantaran permintaan meningkat, lantaran pasokan ikan segar masih kurang.
Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.